You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tiba di sesi yang terakhir di dalam rangkaian retret kita 2 hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati di dalam sesi-sesi sebelumnya. Dan sesi terakhir kita akan berbicara tentang clarity. Sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Kembali kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, dan juga diskusi kami nanti, boleh semakin menolong kami, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Kita telah belajar tentang apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan manusia, yaitu dosa. Dan kita juga telah melihat jalan keluar yang diberikan Allah di dalam karya anaknya Yesus Kristus yang boleh mendamaikan kita dengan Allah. Dan karena itu, kita adalah manusia baru yang ada di dalam Kristus. Bagaimana manusia baru yang hidup di dalam Kristus di tengah-tengah dunia dengan berbagai pergumulannya? Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, uncertainty, dan juga dunia yang penuh dengan kebingungan, ambiguity. Seringkali menjadi pergumulan bagi anak-anak Tuhan, bagaimana saya bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Kita butuh kejelasan, kita butuh clarity, dan sama-sama kita ingin melihat apa yang dialami juga jemaat Tuhan di abad pertama, yang disurati oleh Rasul Petrus di dalam pergumulan mereka sebagai jemaat yang sudah mengenal Tuhan, umat yang hidup di dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca diambil di dalam surat 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang kedua. Dan nanti bagian yang kedua kita membaca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Bagian pertama terlebih dahulu 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bagian yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukannya, dan juga membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di abad pertama, orang-orang yang percaya pada Yesus pada masa itu, mengalami berbagai tantangan dan pergumulan di dalam dunia di mana mereka hidup pada masa itu. Pada waktu kita melihat Petrus memberikan nasihat dalam suratnya, Petrus ingin mereka boleh dikuatkan di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami.
Ada dua tantangan yang dialami jemaat pada waktu itu. Yang pertama, tantangan dari luar jemaat, dari luar diri mereka. Dan yang kedua, tantangan dari dalam diri. Tantangan dari luar adalah orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan orang Kristen pada masa itu, dan juga pemerintah Romawi, penjajah Romawi yang tidak suka dengan kekristenan, karena kekristenan mengajarkan hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang harus disembah. Sementara pada waktu itu, di dalam kekaisaran Romawi, kaisar menjadi juga Allah yang disembah. Sehingga yang menarik pada masa itu, kekristenan menjadi agama yang minoritas dan banyak mengalami penganiayaan. Tantangan dari luar adalah penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Dan yang menariknya, mereka tidak disukai justru karena kehidupan dan perilaku mereka yang hidup benar, hidup saleh. Memang ya, ketika ada perubahan hidup yang terjadi, ada saja orang yang tidak suka dengan hidup yang benar, hidup yang seharusnya. Karena itu kita melihat di dalam konteks ini, Rasul Petrus memberikan penguatan kepada jemaat. Tantangan yang kedua, itu adalah tantangan dari dalam jemaat sendiri, di mana muncul guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran yang tidak tepat, yang ingin mengacaukan iman jemaat. Sehingga di dalam situasi seperti ini, Rasul Petrus juga memberikan penguatan kepada gereja yang ada, yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Nah, bagaimana kita melihat situasi yang ada, yang tentunya penuh dengan ketidakpastian, karena sewaktu-waktu mereka bisa mengalami penganiayaan dari orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, dan juga situasi yang ambigu tentunya, karena begitu banyaknya ajaran-ajaran yang tidak tepat. Apa kunci untuk tetap bertahan di tengah situasi yang seperti itu? Kita melihat nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus adalah teruslah bertumbuh. Surat 1 Petrus lebih menyoroti penderitaan yang dialami orang Kristen karena tantangan dari luar. Dan ingat apa yang dikatakan Rasul Petrus tadi, 1 Petrus 2 ayat 2, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah situasi yang ada, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Rasul Petrus mengingatkan akan identitas mereka di dalam Kristus dan merindukan mereka terus bertumbuh di dalam Kristus untuk bisa menghadapi tantangan yang ada dari luar diri jemaat pada waktu itu. Orang yang bertumbuh akan mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendak Allah. Karena ketika bertumbuh mengenal Allah, mengerti kehendak Allah, maka meskipun berat harga yang dibayar karena mau hidup benar, hidup jujur, tetapi orang yang bertumbuh akan berjuang untuk tetap taat kepada Allah. Jadi menghadapi uncertainty, kamu butuh bertumbuh untuk bisa bertahan di tengah-tengah dunia dengan berbagai tantangannya. Surat 2 Petrus, konteksnya lebih banyak berbicara juga tentang pengajaran sesat, yang sekali lagi tentu menimbulkan kebingungan, ambiguity di dalam jemaat. Dan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus, sebagaimana yang ditulis di akhir surat 2 Petrus. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nasihat yang diberikan Petrus di tengah-tengah berbagai pengajaran yang ada pada masa itu, yang sedang menggoyangkan iman jemaat. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan terus bertumbuh, jemaat akan memahami ajaran yang benar dan bisa menghadapi berbagai tantangan dari ajaran-ajaran yang palsu. Jadi menarik untuk kita simpulkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu karena tantangan dari luar, maupun juga situasi yang membingungkan karena tantangan dari dalam, kunci untuk tetap bertahan adalah teruslah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kejelasan yang kita butuhkan, kita dapatkan dari relasi yang hidup dengan Tuhan, yang membuat kita makin bertumbuh di dalam Dia, dan akhirnya bisa bertahan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus ingat apa yang sudah Tuhan karuniakan. Tuhan mengaruniakan 3 hal bagi kita untuk kita bertahan di dalam dunia ini. Pertama, Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus. Dia memberikan Roh-Nya untuk membawa kita di dalam pengenalan yang lebih dalam, pengenalan akan firman Tuhan yang membuat kita juga bisa terus bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Sehingga ketika kita dipimpin oleh Roh-Nya, kita terus rindu, hidup dalam kebenaran, mengenal kebenaran itu. Roh Kudus memimpin kita untuk hidup semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya. Firman yang adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Di tengah dunia yang gelap, kita mungkin tersandung, kita mungkin jatuh. Tetapi ketika kita menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, maka firman-Nya akan menolong kita untuk berdiri teguh melewati berbagai pergumulan di dalam dunia ini. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya membawa kita semakin hari semakin rindu juga untuk hidup serupa dengan Kristus. Tuhan berikan Roh-Nya yang kudus, Tuhan berikan firman-Nya, dan juga Tuhan memberikan komunitas. Tuhan memberikan saudara-saudara seiman, orang-orang percaya yang sama-sama mau hidup benar, sama-sama mau hidup kudus, mau bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan karuniakan bagi pertumbuhan engkau dan saya. Kita sudah melihat, kita sudah mengalami disiplin-disiplin rohani. Membaca Alkitab, berdoa, kita juga belajar untuk bersaksi, kita juga belajar untuk melayani, kita juga terlibat di dalam KTB, kelompok yang menolong kita bertumbuh bersama. Menjadi cara Allah membawa kita di dalam pertumbuhan rohani. Mari kita merindukan agar kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan menjadi kehidupan yang di dalamnya kita terus makin kenal Tuhan, makin menikmati relasi dengan Dia, makin bertumbuh, dan akhirnya kita bisa bertahan di tengah-tengah pergumulan. Hidup sebagai manusia baru yang terus bertumbuh bukan tanpa tantangan, sehingga kita pun harus waspada dan kita juga harus berjaga-jaga. Kita mungkin kembali jatuh ke dalam dosa, tapi ingat, keselamatan sifatnya kekal dan pasti dari Allah. Lalu bagaimana kalau kita jatuh kembali ke dalam dosa? Apa yang sebenarnya terjadi?
Seringkali waktu orang jatuh kembali ke dalam dosa, maka kita merasa, Tuhan sudah membuang saya, Tuhan sudah menolak saya. Kita perlu memahami dengan tepat apa yang terjadi ketika kita bergumul dan kembali jatuh ke dalam dosa. Tentunya Tuhan menghendaki kita bangkit dan tidak tinggal terus di dalam dosa. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Saya menggambarkannya seperti seorang anak yang memiliki orang tua, tinggal di rumah orang tuanya, namun satu hari dia melakukan kesalahan. Dia memecahkan vas bunga kesayangan mamanya. Maka pertanyaannya, apakah ketika dia melakukan itu, tentunya tanpa sengaja, dia memecahkan vas bunga itu, apakah anak itu berhenti menjadi anak? Tentu tidak. Dia tetap anak. Apa yang berubah? Yang berubah adalah dia takut bertemu dengan mamanya karena telah memecahkan vas bunga kesayangan mamanya. Sehingga bisa kita simpulkan ketika anak itu melakukan kesalahan, statusnya tidak berubah. Dia tetap anak dari orang tuanya, tetapi yang berubah, yang terjadi adalah relasi dengan orang tuanya terganggu. Nah, demikian juga kita memahami ketika kita yang sudah percaya ini, menerima Yesus dalam hidup kita, namun dalam pergumulan kita mungkin kembali jatuh ke dalam dosa, maka ingatlah, status kita tidak berubah. Kita tetap anak Allah, tetapi yang terganggu adalah relasi kita dengan Allah. Karena itu, jangan merasa Tuhan sudah membuang kita. Tetapi Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Kita datang kepadanya, mengakui dosa kita. Dan memiliki kerinduan untuk tidak mengulanginya. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Yang rusak bukan statusnya, tetapi relasinya. Karena itu yang kita perbaiki adalah relasinya. Sama seperti anak yang memecahkan vas bunga itu, dia perlu datang kepada mamanya, dia perlu mengakui, "Ya mama, saya yang pecahkan, maafkan saya tidak mau mengulanginya." Maka ketika dia mengakuinya, dia memiliki komitmen untuk berubah. Maka relasi itu akan kembali menjadi relasi yang indah. Sehingga jangan lupa, yang rusak sekali lagi bukan statusnya, tapi relasinya. Nah, bagaimana jika relasi kita dengan Allah rusak karena kita kembali melakukan dosa? Maka Alkitab berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga ketika yang rusak adalah relasi, mari datang, akui di hadapan Tuhan keberdosaan kita, kegagalan kita, kesalahan kita, dan terimalah pengampunan yang dari Tuhan. Dan kiranya kita tetap meyakini, aku anak Tuhan yang telah diampuni, dan aku mau hidup bagi Allah. Inilah yang perlu engkau dan saya lakukan, supaya kita kembali menikmati relasi yang indah dengan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang dialami di dalam dunia ini, ingatlah selalu, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Firman-Nya itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Roh Kudus akan terus menuntun kita. Dan juga ada komunitas yang akan menjadi tempat di mana kita terus hidup bersama bagi kemuliaan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, ingatlah, selalu memiliki. Dan apapun yang terjadi, ingatlah, engkau anak Allah yang dikasihinya, yang ditebus olehnya. Dan Tuhan mau kita terus memiliki relasi yang indah dengan Dia. Ketika relasi itu terganggu, datanglah kepadanya. Akui
segala kegagalan, keberdosaan kita, dan kembali nikmati pemulihan di dalam Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita renungkan sepanjang 2 hari ini, setiap diskusi yang kita sama-sama boleh nikmati, membawa kita untuk hidup bagi Allah di tengah-tengah dunia yang begitu membingungkan, begitu kabur. Tapi sebagai umat Tuhan, kita bisa hidup dengan kejelasan karena Tuhan hadir dan menuntun kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan ini Tuhan berikan. Kami telah melewati berbagai sesi yang di dalamnya kami menyadari Tuhan berbicara, Tuhan meneguhkan, Tuhan menuntun kami. Dan biarlah Tuhan, meskipun retret ini selesai, tapi kami dalam Tuhan akan terus bertumbuh. Kami rindu terus memiliki relasi yang indah dengan Engkau, memuliakan Engkau, dan biarlah hidup kami, masa muda kami, menjadi hidup dan masa muda yang menyenangkan Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan. Berkati waktu selanjutnya dalam diskusi kami, sharing kami, untuk bisa juga makin mendaratkan setiap kebenaran ini di dalam keseharian kami yang akan kami jalani ke depan. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.